Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta-Mu. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kita katakan firman-Mu berkata Kau beserta kami Bapa. Haleluya Tuhan. Berkata Kau besertaku, maka kuat roda jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini hari yang paling indah, hari yang baik. Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu pada hari Sabat, di mana Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami, dan kami hidup hanyalah oleh sebab anugerah-Mu. Sebab kalau kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, dengan tubuh yang sehat, ada tempat tinggal, tempat berteduh, Engkau memberikan rezeki yang cukup, ada sanak keluarga, saudara dan teman-teman yang mengasihi. Dan juga seperti saat ini, saat kami berkumpul, semua adalah karena anugerah-Mu. Dan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkau yang memelihara dan melindungi kami sampai hari ini. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Memberkati para pemain musik, singer, song leader. Demikian juga setiap kami yang hadir. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang menarik kami, karena Engkau ingin memberkati kami. Sekalipun kami datang dengan berbagai permasalahan kami, yang terkadang permasalahan itu begitu sukar dan sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami. Namun kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah, Engkau berkuasa, dan Engkau kenal kami secara pribadi, dan bahkan Engkau mau melakukannya bagi kami, karena Engkau mengasihi kami. Engkaulah jawaban atas setiap permasalahan kami. Bahkan Engkau menjamin keselamatan sampai kepada kehidupan yang kekal. Biar kiranya segala sembah, puji, hormat, syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menjadi kemuliaan bagaikan suatu dupa yang harum di hadapan Engkau. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tiada jalan, dan firman penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Seperti biasa, setiap awal bulan di minggu pertama, ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Bahwa biar kiranya korban Tuhan menjadi berkat selalu dalam setiap kehidupan kita. Bilurnya adalah kesembuhan bagi kita, darahnya tercurah itu adalah karena kasih kepada kita untuk menebus segala kesalahan kita, dan kita menjadi manusia yang baru, manusia yang diberkati, manusia yang semangat, manusia yang bisa berhubungan dengan Allah, karena kita sudah ditebus oleh kasih-Nya. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang kasih, dan tentunya kita mudah nih sebenarnya, dan ini juga kalau dibahas sangat luas, walaupun cuma 5 huruf kan ya, K-A-S-I-H, kasih gitu ya, love. Tetapi kita baca dulu lah satu ayat, 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu saudara-saudara, kita kenal Rasul Paulus, seorang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Ya, Alkitab ini juga dalam surat kirimannya lebih dari separuhnya adalah tulisannya beliau. Artinya Tuhan pakai dia. Ya, nggak peduli dulunya dia itu siapa, Tuhan ubahkan menjadi alatnya. Dan hari ini Rasul Paulus berkata, sekalipun aku bisa mengetahui, aku bisa bernubuat, bisa menyembuhkan, bahkan kalau sekalipun imanku begitu sempurna, gunung juga pindah seperti yang Yesus katakan, tapi kalau aku tidak mempunyai kasih, nggak ada gunanya. Dahsyat banget ya, dahsyat banget itu kasih ternyata. Jadi ada apa gerangan? Tentunya kalau kita bahas itu sangat luas. Nah, hari ini kita mau lihat ciri-cirinya saja, ya toh. Kalau engkau lihat pohon nih berbuah,
ya, dari buahnya gitu ya kan, kau bisa tahu kan, oh ini pohon mangga nih, aku tahu buahnya, oh ini pohon rambutan, kan terlihat dari ciri, atau dari daunnya mungkin ya, karena daun mangga sama daun pisang kan beda, begitu bukan? Jadi kita cari yang paling simpel saja deh, kita lihat ciri-cirinya tentang kasih. Ya, kita baca Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang-binatang melata dan merayap di bumi. Dah, sampai situ saja. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ciri-cirinya nih. Apabila ada kasih, kita membuat setiap orang yang ada bersama dengan kita itu adalah orang penting dan orang istimewa. Kenapa? Tadi kita sudah baca bukan? Kenapa begitu? Karena setiap kita Allah menciptakan itu seperti gambar dan rupa Allah. Jadi kasih itu menunjukkan bahwa kita akan memandang setiap orang, setiap rekan, bahkan keluarga kita itu adalah orang-orang penting kita, orang-orang istimewa. Karena Tuhan menciptakannya seperti gambar dan rupanya. Tuhan juga memberikan kuasa untuk melakukan sesuatu. Kuasa artinya untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Jadi kasih itu terlihat. Dengan adanya kasih itu cara kita memandang. Ya, kita tidak lagi meremehkan, tidak lagi merendahkan, tidak lagi mencibir. Sebab kita ingat bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana dengan kau? Halo? Pak Pendeta, aku mah tidak begitu, aku ini terbuang, aku ini enggak diperdulikan, bagaimana aku mau memperdulikan orang? Begitu ya? Enggak masalah dengan kau, lakukanlah seperti Tuhan itu menciptakan setiap kita. Ya, kita anggap mereka istimewa, mereka lebih dari kita. Tidakkah kau tahu bagaimana Tuhan menciptakanmu? Apakah Tuhan menciptakanmu iseng-iseng? Udah deh, kujadikan dia sebagaimanalah jadinya lah. Kurang lebih dikit, nggak apa-apa. Oh, nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Tuhan menciptakanmu itu dengan sangat hati-hati. Karena Dia tahu Dia akan mempunyai rencana dalam hidupmu. Kalau Tuhan menciptakan yang lain, cuma disebut aja. Jadilah terang, jadi terang. Jadi daratan, jadi daratan. Jadilah lautan, jadi lautan. Cuman sebut aja jadi, firman Tuhan bilang begitu. Tapi ketika menciptakan engkau, Tuhan ciptakan, dikatakan di dalam firman Tuhan ya, Dia kerjakan engkau dengan tangannya sendiri. Artinya Dia ciptakan dengan kasih. Dia ciptakan dengan sukacita. Dia ciptakan, Dia taruh dengan hati. Punya rasa, punya perasaan. Dia kasih juga hikmat, punya pikiran, jiwa, punya kehendak. Kalau ciptakan yang lain, udah jadi kambing, domba, binatang, pohon, tinggal ngomong aja. Jadi engkau berharga di mata Tuhan. Kau indah di matanya. Itu sebabnya kita pun harus memandang saudara kita. Mungkin di rumahmu, rekan, keluarga, mulailah kita lihat dia bukan sesuatu yang biasa-biasa. Artinya kau dan aku, kita sama-sama orang penting, orang istimewa.
Dengan begitu kelihatan di hatimu ada kasih. Kasih siapa? Kasihnya Tuhan. Karena Dia ciptakan engkau seperti gambarnya. Jadi orang akan melihat Tuhan, akan melihat Kristus dalam hidupmu ketika engkau memancarkan kasih. Hal pertama adalah kita memandang orang lain itu istimewa. Orang lain itu orang penting. Halo, lanjutkan ya. Bagaimana ciri-cirinya lagi? Coba kita baca Roma. Roma pasal 5 mulai ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus bilang, kita orang berdosa, tetapi Kristus mati dan menebus kita, sehingga kita ditebus jadi umat ketebusannya. Kalau ada orang mau mati buat orang baik atau utang budi, udahlah, biarlah aku rela berkorban karena dia dulu menolong aku. Udahlah, kita balas jasanya karena dia juga baik, karena kita hutang budi sama dia, karena kebaikannya itulah. Itu mah biasa. Tapi kalau ada orang mau berkorban, apalagi buat musuhnya, kagak ada. Apa dia? Amit-amit. Dia menyakitiku nih, di sini. Masih tergores. Gitu ya. Apa dia? Enggak mungkin, tak mungkin. Aku sudah tidak mau lagi melihat, dan lain-lain lah. Itu waktu masih dulu, waktu masih berdosa. Dan Tuhan mengubah. Karena kasih, lalu Kristus tebus di atas kayu salib. Apa sih sebenarnya maksudnya? Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Ciri daripada kasih yaitu bahwa semua orang itu bernilai karena bagi mereka juga Kristus mau mati. Jadi ketika kita melihat dia bahwa engkau juga telah menerima anugerah, untukmu Kristus mau mati loh. Juga buat aku ketika aku masih berdosa, ketika aku masih belum paham, ketika aku masih belum mengerti tentang pengorbanan Kristus, buat engkau juga Allah mau mati untukmu. Itu sebabnya aku sangat menghargaimu. Kau itu berharga karena Kristus mau mati buat engkau, buat kita semua. Supaya kita selamat karena Kristus mati di atas kayu salib. Jadi yang kedua, kita melihat bahwa mereka itu berharga. Karena apa? Karena Kristus mau mati bagi mereka. Juga bagi kita. Lanjutkan lagi ya. Apa sih kasih? Itu dia cirinya, kelihatan. Dari caranya kelihatan. Kita buka berikutnya 1 Korintus. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, yang lain itu bisa berhenti, bernubuat bisa berhenti, berbahasa roh bisa berhenti, yang lain bisa berhenti. Tapi yang namanya kasih,
Dia tidak berkesudahan, dia terus menerus ada. Nah, kelihatan bukan cirinya? Kalau kasih itu ada dalam hidup kita, dalam hidupmu, setelah Kristus mati dan tebus kita, kasih itu tetap ada, seterusnya dia akan terus ada. Sekalipun mungkin keadaan menjadi buruk, menjadi tidak baik, dia tetap aja mengasihi. Ya seperti Kristus toh, ya disiksa, dihina, diludahi, tetap aja mengasihi. Bahkan berdoa, ya Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan kita? Halo? Kasih itu tidak berkesudahan. Kau mengasihi anakmu, dari kecil kau besarkan dia, seorang ibu, mami. Dari kecil kau besarkan, kau bimbing. Kalau sakit, seakan-akan kau juga ikut sakit. Kalau dia sedih, kau juga ikut sedih. Seperti menyatu batinnya gitu. Kau sangat mengasihi. Sampai dia dewasa, sampai dia berkeluarga, engkau masih terus mengasihi. Sampai udah tidak serumah, masih bagaimana kau? Apakah kau sehat? Apakah kau baik? Apakah kau bahagia? Apakah kau cukup? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kasih itu terus mengasihi, nggak pernah putus. Sampai engkau yang juga lagi sakit, masih kau tanya, apakah kau masih sehat, nak? Halo? Itulah kasih. Apalagi kasihnya Tuhan kepadamu. Ketika engkau masih berdosa, dia udah kasihi. Sampai engkau sadar, dia mengasihi. Sampai engkau stres, mungkin kau berdosa lagi, dia tetap mengasihi. Dia gak pernah berubah. Sampai engkau insaf lagi, dia tetap mengasihi. Tapi ingat, segala sesuatu ada batasnya. Jangan kau bermain-main dengan dosa. Jadi kesempatan itu, kasih itu masih ada. Kau terima itu. Dan kasih itu justru nanti akan masuk ke dalam diri kita. Dan kita bisa juga mengasihi tanpa berkesudahan. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihimu, itu mah biasa. Kalau engkau mengasihi musuhmu, mendoakan buat dia, mendoakan yang menyakitimu, mendoakan yang merugikanmu dalam bisnis, mendoakan orang yang menolak engkau, mendoakan orang yang memfitnah engkau, itu adalah kasih Allah. Seperti Yesus berkata, ya Tuhan, ya Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Ketika engkau ngurusin orang lain, ketika engkau berdoa untuk orang lain, Allah juga sedang ngurus urusanmu. Karena enggak ada manusia yang tidak ada masalah. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Terakhir ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Masih banyak kalau kita mau bahas tentang kasih, tapi hari ini beberapa saja. Dan satu lagi ini juga penting. Rasul Paulus bilang, kalau engkau mengasihi Allah, engkau dikenal oleh Allah. Ketika engkau melakukan kasihmu kepada orang lain, itu adalah kasih Allah yang ada di dalam hidupmu, yang kau salurkan. Engkau tidak mungkin bisa mengasihi orang lain dengan kasih Allah kalau engkau tidak kenal dengan Allah. Kita bisa kenal Allah, tapi Allah belum tentu kenal kita. Saya kasih contoh, kau kenal nih orang-orang besar. Kau tahu namanya, kau tahu keluarganya, kau tahu sepak terjangnya, bisnisnya, dan lain-lain. Tapi apakah dia kenal engkau? Belum tentu, woi. Kita bisa tahu, tapi dia belum tentu kenal kita. Tapi Allah, kalau kita kenal dia, dia pasti kenal kita.
Dia tahu masalah kita, Dia tahu persoalan kita. Bahkan untuk kita Dia rela mati untuk membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi ketika engkau melakukan sesuatu ya yang nanti akan terlihat dari ciri-cirinya bahwa kasih Allah itu ada dalam hidupmu. Setelah Kristus berkorban dan mati, merubah hidup kita dari hidup yang lama menjadi hidup yang diberkati, hidup yang kudus, hidup yang berkenan. Dan itu adalah kasih Allah, dan Allah kenal engkau secara pribadi. Allah tahu engkau secara pribadi. Dia itu kagak bego. Dia itu kalau memberkati enggak keliru, enggak salah. Allah enggak pernah salah. Dia tahu persis orangnya. Itu sebabnya bersiap-siaplah kau lakukan sesuatu, dan Allah pun akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Dan Dia sudah buktikan, Dia berkorban buat kita demi kebaikan kita. Allah gak perlu pertolongan kita, Allah gak perlu kita bantu-bantuin. Dia itu Allah, kita yang membutuhkan Dia. Kita yang membutuhkan terus penyertaan dan perlindungannya. Oleh sebab itu jangan keluar dari kasih karunia. Jangan menjadi lemah cuma gara-gara urusan-urusan sepele. Padahal urusan besar sudah dijanjikan, yaitu suatu kehidupan yang kekal. Suatu dalam keadaan yang abadi, keabadian kalau istilah teman-teman kita yang lain. Itu adalah janji yang betul-betul menjadi pegangan buat kita. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya. Saudara-saudara yang di rumah juga ya, kita mempersiapkan diri ya seperti biasalah. Kalau misalkan gak ada roti, ya ada apa? Ada biskuit, boleh lah. Ya kalau gak ada anggur, ya atau pakai teh gitu ya, itu gak apa-apa. Yang penting kau sudah paham, kau sudah mengerti dalam kebersamaan dalam perjamuan kudus itu sakramen dan kita bersama-sama melakukannya. Oke? Dan petugas-petugas perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri, WL, singer, musik juga bisa sudah siap-siap, sebab kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Petugas perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri maju ke muka. Dan beri damai di hatiku. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Berubah dan aku
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya Engkau terlalu mengasihi kami. Engkau sudah buktikan bahwa Engkau rela mati buat kami ketika kami masih berdosa. Dan hari ini Tuhan adalah ucapan syukur bahwa Engkau masih berkenan untuk kami temui, bahwa Engkau masih berkenan untuk hadir bersama-sama dengan kami umat-Mu di tempat ini, di rumah-Mu. Di hadapan kami adalah roti dan anggur, roti yang melambangkan tubuh-Mu yang hancur untuk sakit penyakit kami, anggur yang melambangkan darah-Mu yang tertumpah untuk pengampunan, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan Tuhan, biar kiranya Engkau sucikan setiap kehidupan kami. Bubuhi berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu dan minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Dan sekarang Tuhan, hamba-Mu bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan otoritas yang Engkau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka kesembuhan ada sama dia dalam nama Yesus. Demikian juga anggur ini, sehingga siapapun yang minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam setiap kehidupan kamu, dan kami menjadi baru dalam pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Diajar bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Semua telah berubah. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saudara sudah dapat semuanya? Saudara yang di rumah juga bisa ikut bersama-sama. Biar kiranya hari ini dia jamah kita. Engkau yang sakit Tuhan sembuhkan. Engkau yang ada dalam masalah, engkau harus percaya bahwa Tuhan mengasihimu. Dia kenal engkau secara pribadi. Itu sebabnya kita ada hari ini. Kau pegang roti di tangan kananmu. Kita tidak mensakralkannya jadi jimat begitu, tidak ya. Tapi ketika engkau makan, engkau percaya dalam nama Yesus, engkau katakan hari ini aku sembuh. Dan itu terjadi. Demikian firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kau pegang cawan. Ini adalah anggur yang merupakan lambang darah Kristus. Dan darah ini yang menyucikan hidupmu yang lama. Hidupmu yang baru adalah hidup dalam Kristus, dalam terangnya yang ajaib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. Ya Yesus, ya Roh Kudus, Engkau ada di sini. Kakimu, tempat pijakan hadirat-Mu ada di rumahmu dan di hati kami. Kami sembah Engkau, tersungkur di bawah kaki-Mu dengan ucapan syukur. Yes, sembah Dia, agungkan. Engkau yang merubah hidup kami. Engkau membuat kami jadi baru. Engkau tidak memperhitungkan, bahkan Kau lemparkan kesalahan kami sejauh timur ke barat. Mengucap syukur. Engkau ajaib, Engkau menjamah, Engkau sembuhkan, Engkau ajaib, Engkau buka jalan, Engkau ajaib. Kami sembah. Ya Tuhan, jamah setiap kami, jamah setiap hati, jamah setiap pribadi. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh seperti imanmu. Di dalam nama Yesus, diberkati Engkau. Di dalam nama Yesus, inilah harimu Tuhan. Inilah hari perkenanan itu. Buat rencanamu yang baru dalam hidup kami. Kami sembah. Jamah Roh Kudus, jamah setiap pribadi. Berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru, berikan sukacita yang baru. Jamah Roh Kudus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penuhi. Mengasihimu, Dia tidak meninggalkan kau sendiri. Dia akan membuat yang baru. Dia akan terus melakukan rencana indahnya. Dia akan terus melakukan buat kau. Jangan kau takut, jangan kau bimbang,
Jangan goyah, berdiri teguh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tidak banyak waktu dan ini kesempatan yang terbaik hari ini saat kami berhadapan dengan Kau, dan Kau Allah yang hidup, Kau masih sama, Kau tidak berubah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuria siadra malam-malam. Kudus, Kau kudus, Kau ajaib, Kau mengasihi. Dalam nama Yesus, jama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kuat, jadi percaya, dan kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Dengan iman angkat pujian ini. Yes. Ya Tuhan, katakan ini aku percaya. Jaya selalu ku percaya. Yang percaya angkat pujian ini. Yang ingin sembuh, yang ingin diberkati, yang percaya dalam nama Yesus. Iya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan kembali, katakan hatiku percaya. Dalam nama Yesus, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini adalah hari yang terbaik, hari di mana Engkau sendiri menjamah setiap kami, hari di mana Engkau sendiri memperbarui rencana indahmu. Mungkin rencana yang lalu sudah rusak karena hubungan, karena pergaulan yang salah, tetapi Engkau masih sama, Engkau masih tetap mengasihi kami. Dan hari ini adalah hari perkenanan itu. Biar kiranya tubuh dan darahmu menyatu dalam kehidupan kami, dan kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Berikan kami kekuatan, berikan kami keyakinan, ketekunan, dan tetap beriman serta giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang diberkati perjamuan kudus, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu.
Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia